Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana fa'allama. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran dengan berdoa. Ketua kelasnya siapa? Sikap berdoa, berdoa mulai. Tangannya silakan. Selanjutnya absen dulu ya. Absen satu. Ahmad Zaki. Kenapa Zaki? Ya, Zaki. Alika Sofia. Alika. Aura Latifa. Menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri. Indonesia Oke, sebelumnya biar kita lebih semangat untuk belajarnya, kita explain dulu. Yang pertama, oke, ini dulu. Ketika Ustaz lempar ke atas, tepuk tangan pernah? Dengar? Pernah ya? Oke, coba tes 1, 3. Oke, berarti konsentrasinya sudah ya? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi lingkungan. 1, 2, 3. Oke. Kalau Ustaz sebut siang berarti tepuknya? 2 kali pagi. Kalau malam? Sore? Oke, kalau malam tepuknya setengah ya? Ya, setengah. Siap? Oke lah. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Oh, siap. Ya. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Apa yang didapat dalam surah Al-Ain? Yuk baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Jelaskan bahwa kita itu harus mempunyai sifat pemurah, suka memberi, ya, seperti itu. Dan pelajaran kemarin ya. Hal yang sesimpel seperti itu jelas ya. Terus ya, kita lanjut ke
Al-Balad. Nanti Ustaz jelasin dulu ya surah Al-Balad ya. Hafal semua surah Al-Balad? Hafal semua? Coba baca dari 1 sampai 10. Ya, ya, udah? Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Balad ini kita akan mempelajari tentang optimis dan sabar. Optimis dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, optimis dan sabar dalam surat Al-Balad. Ya. Pendahuluan. Mengenal surah Al-Balad. Surah Al-Balad atau belakangnya namanya Al-Balad, ya. Kota bahasa Arabnya Al-Balad. Kalau ada nama orang Balad berarti artinya kota, ya. Lihat ya. Nggak terlalu kelihatan ya? Hah? Kelihatan nggak? Yang kedua jalan keburukan, itulah ya. Nah, jadi posisi manusia itu ya, temanya itu posisi manusia perjuangan dan kehidupan. Kenapa situ? Nah, itulah konteks penderitaan Nabi di Mekah. Jadi ketika dakwahnya Nabi di Mekah itu suruhnya turun Al-Balad itu luar biasa, ya. Mana Nabi itu, Nabi siapa di Mekah? Nabi yang dakwah Muhammad. Nabi Muhammad dakwah itu pernah itu ya dilempar sama orang, dilempar pakai batu sampai berdarah kaki Nabi Muhammad, ya, di Taif. Dakwahnya seperti itu. Sampai ketika Nabi sholat ditaruh tai di kepalanya, ya, tai unta. Ketika Nabi pengen mengajak orang pengen masuk Islam, tapi banyak yang menghalanginya. Hanya ada 2 pamannya. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Hamzah yang membela beliau. Ya, saking beratnya. Ada kawannya pernah dengar cerita Sumayyah nggak? Hah? Pernah dengar cerita Sumayyah nggak? Bagaimana para nabi ini bersabar dalam dakwahnya? Sumayyah itu namanya keluarga Yasir. Orang perempuan yang pertama kali syahid di jalan Allah masuk surga, yaitu adalah Sumayyah namanya. Jadi Sumayyah itu ada Yasir, ada Ammar, ada Sumayyah. Ammar itu nama anaknya, Yasir itu nama bapaknya, dan Sumayyahnya nama ibunya. Jadi mereka ini sudah masuk Islam, disuruh balik untuk menyembah patung. Apa kata Sumayyah? Enggak, kami tetap berada dalam keislaman. Enggak mau lagi menyembah patung. Mereka itu diikat, disiksa, ya. Bapaknya dibunuh, ya. Ibunya karena nggak mau menyembah berhala, ya, ditusuk pakai tombak dari atas sampai ke mulutnya. Meninggal semuanya. Saking mereka itu menegakkan nggak mau keluar dari Islam. Itu orang yang pertama kali masuk surga, ya. Yang perempuan adalah Sumayyah namanya. Sumayyah bin Yasir. Tinggal Ammar ini demi kemaslahatan pengen hidup dia hanya berbohong. Iyalah, saya mau menyembah patung, tapi sekali terus dia balik, dia tobat kepada Allah, ya, tobat dia Nabi Muhammad, terus dia masuk Islam lagi. Itu orang demi menegakkan Islam, sabar mereka. Ada ceritanya si yang hitam, si Bilal namanya, Bilal bin Rabah, orangnya hitam, ya, hitam banget, ya, saking hitamnya itu. Jadi suruh masuk Islam. Ketika dia sudah mengenal Islam, dia tukang azannya Nabi. Tetapi bila ketika dia masuk Islam, dia kan masih budak nih, terus disiksa. Bagaimana cara siksanya? Diambil, tangkap, diikat kiri kanan, dijemur di padang pasir yang hangat, ditindih dengan batu yang besar, di dadanya taruh diinjak. Apa yang paling terkenal itu? Kata Bilal,
Akhirnya datanglah Abu Bakar. Dia ini budak, dia saya selamatkan dimerdekakan. Akhirnya si Bilal bin Rabah jadi tukang azannya Nabi Muhammad. Ketika kan Bilal azan paling merdu suaranya. Allahu Akbar. Meskipun dia hitam rasanya, ya dia ganteng seperti Aurelio, gitu kan? Gitu. Tetapi dia itu pernah diceritakan bahwa orang yang masih di dunia, tetapi kata Nabi Muhammad, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan Bilal? Semalam saya mendengar terompahmu terdengar di surga. Bayangkan, ya orangnya masih di surga, masih di dunia, tapi sendalnya bunyinya sudah di surga. Ya, apa yang dia lakukan? Dia menjaga wudhu, sholat, bakal wudhu lagi sholat. Ini cerita Bilal. Dia tuh bersabar dalam mempertahankan keislamannya, meskipun disiksa dimanapun, dia tetap mungkin Allah itu satu, nggak mau keluar dari Islam. Gitu. Banyak lagi cerita-cerita kesukaran Nabi ketika berdakwah, tapi mereka tetap optimis. Sampai ketika di Taif itu, Nabi itu ketika berdakwah, yuk, wahai umatku, yuk kita menyembah Allah. Tapi masyarakat Taif itu, dia enggak. Akhirnya apa yang dilakukan sama masyarakat Taif? Dilempar batu, dilempar sampai pecah kakinya Nabi Muhammad, berdarah. Ketika berdarah, apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, itu gunung Taif saya angkat, hancurkan mereka gimana? Saking Nabi Muhammad sabar, tapi yang dia sabarkan malaikat Jibril nak bantai orang pakai gunung, diangkat gunung empat ya. Kata Nabi Muhammad jawab dilempar gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, jangan. Kita doakan saja mereka, ya. Sabar dulu, doakan mereka supaya mereka nanti orang yang paling getol, orang yang paling kuat membela agama Islam. Doa. Kalau kita dilempar ke batu gimana ya? Hah? Gimana? Hah? Kasih duit? Kagak. Lempar lagi lah gitu kan? Itu sabar Nabi Muhammad, saking sabar segitunya, ya. Nah, itulah kondisi ketika para nabi itu, mereka itu berdakwah di Mekah, banyak halangan, tapi tetap optimis bahwa Islam itu akan tertegak dan besar seperti itu. Terus selanjutnya ayat 1-3, ya, Allah bersumpah dan makna kota. Terjemahannya la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri Mekah ini. Wala uqsimu bihadzal balad, ya. Dan engkau Muhammad tinggal di negeri Mekah, ya. Dan demi Bapak Adam dan apa yang dipertanyakannya, ya. Seperti itu. Makanya, ya, kota Mekah itu penuh dengan keberkahan. Kedudukannya sangat istimewa. Kota Mekah. Makanya kita itu salah satu syaratnya ketika pergi haji ke kota. Siapa yang membangun kota Mekah? Siapa yang membangun Ka'bah? Ada apa sampai sekarang mukjizatnya di kota Mekah? Ada namanya air Zam-Zam itu, nah. Seluruh dunia ngambilnya tapi nggak habis. Siapa yang membuat air Zam-Zam? Nabi Ismail. Pernah dengar Nabi Ismail? Ya. Kenapa bisa keluar air Zam-Zam? Ya, itu kita kesabaran juga bisa. Bagaimana? Ibunya siapa? Siapa nama ibu Ismail? Siti Hajar. Apa ketika itu? Ismail masih kecil, masih kokoh, masih kecil, ini kecilnya. Nah, ketika itu dibawa ke padang yang tandus. Dibawa padang yang tandus, ditaruh di situ. Apa kata Siti Hajar? Wahai Ibrahim, apakah kamu tinggalkan kami ini karena disuruh sama Siti? Apa tuh? Istrinya siapa tuh ya? Siti Sarah, gitu kan? Bukan. Mau. Terus sampai 3 kali. Apakah kamu tinggal kami ini karena istrimu? Bukan. Apakah kamu tinggal kami karena Allah yang menyuruhmu? Iya. Jadi, baiklah
perilakan Nabi Ismail, dia nangis, dia sabar, dia letakkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah air. Ya, keluar air, zam-zam, berhenti ibaratnya itu kan. Artinya berhenti zam-zam itu ya. Akhirnya keluar sampai sekarang. Jadi ketika keluar air, datanglah para musafir, burung-burung datang kepada itu melihat, oh di sana kalau burung-burung berdatangan berarti ada air. Berdatanglah. Semua orang berdatangan dan mereka bangun di situ. Sebabnya terjadilah kota Mekah. Ya, gitu. Siapa yang bikin pertama kali? Siti Hajar sama Ismail. Iya, di kota Mekah. Ya. Ke mahsyar. Bila kita diciptakan dari kandungan dulu. Kandungan 9 bulan kita di sana dan kita mengakui bahwa Allah itu pencipta kita. Terus kita itu lahir ke muka bumi. Apa yang kita dengarkan pertama kali? Suara? Kecil bagaimana ibu kita merawat kita dengan sabar, kasih sayang, gitu kan? Apapun jajan dikasih ini itu semuanya dikasih. Ya, sayangnya orang tua seperti itu ke kita. Dari kandungan susah payah melahirkan itu, ya, taruhkan nyawa. Andaikan, ya, kata Rasulullah, kamu ingin membalas, ya, membalas kebaikan ibumu, ya, seluruhnya kamu curahkan seluruhnya hakikatnya kehidupan ibu, dia akan pernah terbalaskan walaupun setetes darahnya yang keluar. Pernah diceritakan nama Uwais Al-Qarni? Anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bacalah marhaban ya habibi qurratal aini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, dua jempol kita kecup. Berkelompok, jangan ngomongin berkelompok, ya. Berkelompok, ini kelompok tangan, ya. Terus kelompok mana kelompok kedua ini ya? Ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, ini kelompok keempat. Oke, kerjakan 2 menit ya, selesai ya. Ya. Silakan tulis nama kelompoknya, ya, dan nama kelompoknya nanti dipresentasikan. Nah. Sudah? Oke. Sudah? Yang pertama itu, setelah kita baca surah Al-Baqarah tadi, ya, cari pesan yang terkandung dalam ayat dan tuliskan kolomnya. Ya, yang pertama, menurut kelompoknya apa makna dari sikap sabar? Ya, makna dari sikap sabar. 2, tuliskan 3 sikap sabar yang kita terapkan. Lanjut presentasi yang ini semuanya, satu ini. Bawa. Tentang nomor 1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah. Intinya, ya, semuanya harus bersabar dalam menghadapi cobaan. Ya, masih ingat kan? Masih ingat kan? Siap? Oke. Aturan sederhana sebut warnanya jangan tuh. Bisa. Ini level muda. Cukup? Ya, ini aja. Oke, siap? Level muda. Oke, alhamdulillah sudah. Allah kan dapat baik juga. Seperti itu. Paham semua? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Ustaz mau tanya sedikit, ya, mau sedikit dari pelajaran yang tadi yang Ustaz jelaskan. Ada yang enggak? Nyangkutnya di kota Ika tentang apa? Tentang apa? Bilal tadi ngapain? Bilal apa? Doa. Oke ya, sebelum kita keluar istirahat ya, keluarnya satu-satu. Mana yang dulu saja? Pak, oke, silakan. Dari yang paling rapi. Sini, saya. Terus semuanya,